Halo teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel Teman Kata Kita. Di segmen cerita inspiratif, bercerita tentang seorang anak yatim piatu yang berjuang mencari makanan untuk sahur hari pertama di bulan Ramadan. Ujian demi ujian datang, namun keikhlasan dan kesabaran hatinya yang mendatangkan sebuah keajaiban yang tak terduga. Kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana, mari kita simak alur ceritanya. Di sebuah desa yang sunyi, di ujung gang yang sempit dan gelap, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Fahmi. Fahmi baru berusia 10 tahun, tetapi sudah merasakan pahitnya hidup. Ayahnya meninggal saat ia masih bayi, sedangkan ibunya meninggal dunia setahun yang lalu. Fahmi tinggal sendiri di sebuah rumah kecil sederhana, tanpa keluarga, tanpa saudara. Fahmi juga tidak sekolah. Setiap hari, ia harus berkeliling kampung untuk memungut sampah plastik dan botol-botol bekas. Meski kekurangan, Fahmi tak pernah mau mengemis. Hari ini adalah sahur pertama di bulan Ramadan. Namun, tak ada suara yang membangunkan Fahmi untuk sahur. Dan yang paling menyakitkan, tak ada makanan yang bisa ia makan. Fahmi terbaring sendirian di lantai rumahnya, memeluk perutnya yang kosong. Tikar lusuh menjadi alas tidurnya, dan hanya ada sebotol air yang sudah hampir habis. Fahmi menatap langit dan berkata, "Abah sama emak apa sudah sahur? Pasti di atas sana makanannya enak-enak ya. Fahmi lapar, mak. Fahmi rindu masakan emak." Setelah puas menatap langit, Fahmi berjalan menyusuri gang yang remang-remang. Udara dingin menusuk tubuhnya yang kurus. Tetapi rasa laparnya lebih menyakitkan. Ia mencoba bertahan, tapi rasa laparnya begitu menyiksa. Ia terus berjalan menyusuri desa, berharap ada sedikit rejeki yang tersisa untuknya. Fahmi melewati rumah-rumah besar. Ia membayangkan orang-orang berkumpul dengan keluarga, ada banyak makanan, dan mereka menikmati sahur dengan penuh kehangatan. Hatinya berbisik, haruskah aku meminta? Haruskah aku mengetuk pintu mereka? Tetapi harga dirinya menolak. Ia tak mau meminta-minta. Fahmi melanjutkan langkahnya hingga ia tiba di depan sebuah warung kecil yang sudah tutup. Dari balik jendela kaca, ada sepotong roti yang tersisa di rak. Fahmi memperhatikan dengan seksama. Ukuran rotinya tidak besar, tetapi cukup untuk mengisi perutnya yang lapar. Tangannya terangkat. Ia menyentuh kaca itu, tapi ia sadar itu bukan miliknya. Fahmi menundukkan kepala, bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba, seorang pria tua pemilik warung muncul dari balik pintu. Pemilik warung bertanya, "Nak, kamu mau roti itu?" Fahmi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Rasa laparnya membuat ia mengangguk pelan. Pria tua itu tersenyum lembut. Ia mengambil roti terakhir yang ada di rak dan menyerahkannya pada Fahmi. "Ambillah, nak. Ini rezekimu." Fahmi menggenggam roti itu dengan tangan gemetar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Dengan suara serak, Fahmi berkata, "Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Fahmi berjalan pulang dengan rasa syukur mendalam. Saat tiba di rumah, lagi-lagi Fahmi menatap langit dan berkata, "Abah,
"Emak, alhamdulillah Fahmi dapat makanan. Ini pasti doa Abah dan Emak yang dikabulkan Allah." Saat Fahmi hendak memakan rotinya, ia mendengar suara tangisan anak perempuan. Fahmi tak jadi makan. Ia kembali menyimpan rotinya. Fahmi mencari sumber suara. Ternyata seorang pengemis tua dan anak kecil sedang duduk menangis sambil memegangi perutnya. Bajunya kotor, tubuhnya kurus. Fahmi menatap anak itu dengan perasaan campur aduk. Pengemis tua itu berkata, "Cucuku belum makan, Nak. Dia lapar." Fahmi tahu bagaimana rasanya kelaparan. Ia tahu betapa sakitnya menahan perut yang kosong. Dan saat itu, tanpa ragu, ia mengambil rotinya. Fahmi menatap rotinya sejenak. Ia mengingat rasa laparnya sendiri, perjuangan mendapatkan roti ini. Tapi hatinya berkata, ada orang yang lebih membutuhkan darinya. Dengan senyum kecil, Fahmi memberikan rotinya pada bocah kecil tersebut. Sebagai tanda terima kasih, pengemis tua itu memberikan hadiah sebuah piring tua yang sangat berdebu dan menghitam. Meski tidak menarik, Fahmi tetap menerima hadiah itu dengan senang hati. Di rumah, Fahmi memutuskan untuk tidur. Ia berdoa kepada Tuhan, semoga dikuatkan hingga buka tiba. Waktu demi waktu berlalu. Tak terasa, hari sudah siang. Ia berencana mencari rosokan. Ia berharap dapat membeli makanan buka puasa dari mencari barang rosokan tersebut. Di rumah, Fahmi membersihkan barang rosokannya. Fahmi tiba-tiba teringat oleh piring tua hadiah dari pengemis. Fahmi membersihkan piring itu dengan hati-hati. Setelah dibersihkan, tiba-tiba piring tua itu menghangat di tangannya. Sebuah cahaya lembut muncul dari permukaannya dan berkilauan seperti emas. Fahmi sangat terkejut. Perlahan, di atasnya mulai muncul sesuatu. Sesuatu yang tak pernah ia duga. Sepotong roti hangat, sepiring nasi beserta lauk pauk dan buah-buahan yang muncul bergantian. Piring tua itu telah menjadi piring ajaib. Ia tak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi di hadapannya kini ada makanan. Dengan gemetar, Fahmi menyentuh makanan itu. Tiba-tiba, suara pengemis tua muncul tepat di telinga Fahmi. "Nak, itu hadiah dari buah kesabaran dan keikhlasan hatimu. Makanlah, itu semua untukmu. Mulai sekarang, kau tak perlu takut kelaparan. Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa-doamu." Fahmi menangis tidak percaya. Ia sangat bersyukur dan terharu. Terkadang, keajaiban datang bukan dalam bentuk harta atau kemewahan, tapi dalam bentuk kebaikan yang berbalas dan hati yang selalu ikhlas dalam berbagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sehat selalu teman-teman.